Cek, baik sebelumnya terima kasih. Perkenalkan saya Sualmin. Saya ingin bertanya Ustaz mengenai tadi. Baik, terkait penyampaiannya tadi Ustaz, luar biasa ilmu yang dibawakan. Terkait ini Ustaz menuntut ilmu ya Ustaz. Tadi juga ada sempat cerita menuntut ilmu di Mesir ya. Nah itu mungkin lebih terkait ke dirinya Ustaz, bagaimana kita menjaga semangat kita, perjuangan kita untuk menuntut ilmu dan niat kita. Kadang-kadang kita juga mungkin mengalami hal yang membuat kita lalai untuk menuntut ilmu gitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Itu. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu Ustadz ya. Selanjutnya untuk yang akhwat, silakan jika ada yang ingin bertanya. Satu hadiah sudah menunggu. Siap. Silakan Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea. Nama panjang tidak ada Dea. Ustadz, boleh nggak puasa setengah hari? Luar biasa. Terima kasih Adek. Baik Ustadz, silakan untuk dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan ya, berkaitan pertama tentang menuntut ilmu. Tadi disampaikan bagaimana supaya tetap semangat sederhananya dalam menuntut ilmu. Ini pernah ditanyakan, saya ingat waktu itu. Bahkan saya ingat posisinya senior saya itu lagi di angkot saat itu dengan saya di Mesir. Kami pulang dari satu tempat. Dia bertanya tiba-tiba ke saya, Iqmal, apa tujuan kamu datang ke Mesir? Saya bilang untuk menuntut ilmu. Apa tujuan kamu menuntut ilmu? Saya mulai berpikir di situ. Jadi mungkin kawan-kawan adik-adik saat ini, terutama yang masih pelajar, betul-betul mendalami menuntut ilmu, bahkan mungkin dalam waktu yang sudah ditentukan dalam sekolah misalnya atau perkuliahan dan seterusnya. Tapi pernah nggak kita merenung untuk apa sih kita menuntut ilmu? Maka saat itu saya sempat terdiam, kemudian kakak kelas saya menjawab, dia bilang, kalau saya menuntut ilmu karena ingin membuat Rasulullah bahagia. Saya ingin Rasulullah itu melihat bahwa di antara umatnya masih ada loh yang rela pagi, siang, sore, malam, bahkan begadang hanya demi agar agama yang pernah ia bawa di muka bumi meskipun beliau sudah wafat itu tetap berkibar dengan megahnya karena ada yang meneruskan perjuangannya. Artinya ini kaitan erat dengan keimanan kita juga sebagai seorang muslim, sebagai pejuangnya agama yang dibawa oleh Rasulullah, sebagai agama yang memang Allah ridhai. Jadi menuntut ilmu diantaranya tidak hanya sekedar yang sifatnya umum. Kalau orang umum biasanya menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan, menciptakan generasi, pokoknya yang berkaitan tentang kecerdasan lah pokoknya. Tapi seorang muslim tidak sekedar untuk cerdas saja, tapi melahirkan keimanan yang besar kepada Allah dan Rasulullah. Maka kalau teman-teman lagi ada masanya kan kita pasti malas ya, pasti normal itu pelajar ada masanya lagi malas. Mulai sadarkan diri kita bahwa Rasul pada masa beliau masih berjuang di muka bumi ini untuk berdakwah, bahkan untuk tidur saja masih memikirkan umatnya. Para sahabat bahkan sampai menahan lapar demi memperjuangkan agama yang selama ini berdiri tegak saat ini. Maka niatkan, ya Allah, saya lagi malas nih. Tapi masa saya malas ketika saya tahu saya sedang memperjuangkan agama yang diperjuangkan dahulu Rasulullah. Sehingga timbul lagi itu semangatnya. Dan ini berkaitan tentang keimanan juga. Makanya isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalaupun kita nggak lagi belajar menuntut ilmu, isi dengan tilawah misalnya, isi dengan hal yang lainnya, isi dengan hal yang bermanfaat sehingga terdorong lagi dalam kebaikan. Ada salah satu pemimpin perusahaan, jadi Ustadz pernah diundang ke salah satu perusahaan, saya pernah diundang ke salah satu perusahaan, pemimpinnya itu, manajernya itu non-muslim. Terus dia nanya saat itu,
Jadi ini agak unik, non-muslim, tapi pas saya tanya jawab, dia nanya juga. Dia bilang ada masa keimanan kita itu turun. Apa yang harus kita lakukan? Apa saya harus membaca Alkitab lagi lebih banyak atau bagaimana gitu kan? Unik juga tuh. Maka saya sampaikan bagi seorang muslim, ketika keimanan kita sedang turun, maka perbanyaklah isi dengan kebaikan. Karena kebaikan itu yang akan meningkatkan keimanan kita. Tidak, kebaikan di sini bukan dalam artian harus beribadah yang banyak, enggak ya. Kebaikan itu banyak halnya, silaturahim ke rumah teman dengan niat menjalin hubungan yang baik, ketemu saudara mungkin, ketemu kawan, berbagi, bercerita yang baik-baik yang membuat mereka bahagia dalam kebaikan, itu pun bagian daripada kebaikan. Maka kuncinya untuk meningkatkan semangat dalam menuntut ilmu, hadirkan kebaikan dalam hidup kita dan niatkan bahwa kita menuntut ilmu bagian daripada perjuangan kita bersama Rasulullah SAW. Semoga terjawab. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kedua, pertanyaan dari Dea. Betul, Dea ya namanya. Boleh enggak puasa setengah hari gitu pertanyaannya? Boleh enggak teman-teman yang ikhwan? Puasa setengah hari. Pada dasarnya gini, Dea. Puasa itu Rasulullah perintahkan dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Tapi buat anak-anak yang betul-betul masih anak-anak ya, dia masih anak-anak kayaknya sih kelihatannya. Ya, masih anak-anak yang masih belajar. Ustadz, saya pengen puasa, pengen belajar puasa, tapi saya masih anak-anak banget ini, masih kadang perutnya gampang sakit, gampang apa. Boleh belajar pelan-pelan setengah hari. Boleh, kalau setengah hari bosan, mulailah sampai asar nanti, sampai asar bukanya. Sampai asar, ntar mikir, nanggung banget ya sampai asar ya, sekalian aja maghrib. Mulai deh, mulai puasa sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Jadi kalaupun dia masih kuatnya hanya setengah hari, niatkan, ya Allah, sering-sering doa dia, ajak teman-temannya doa. Ya Allah, kuatkan saya supaya bisa puasa seperti Rasulullah. Kalau puasa saya seperti Rasulullah, insya Allah nanti juga di surga bareng Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun belum bisa, ya Allah saya masih belajar nih, semoga besok lebih kuat deh ya, sampai asar deh, sampai 2 deh. Asar lah, tanggung gitu. Pas ada asar, kayaknya sayang banget ya, maghrib deh. Pelan-pelan nanti. Gitu ya Dea ya. Semangat Dea. Dea atau Gia? Tetap nggak kedengeran sih sebenarnya. Ya semoga semuanya deh, nggak cuma Dea atau Gia. Dea ya kayaknya ya namanya. Dea bukan, ngangguk. Ya Dea. Ya semoga dia dan kawan-kawan yang lain yang mungkin masih tahap belajar untuk puasa lebih semangat. Mulai yang masih baru sampai zuhur, mulailah coba ya. Nanti sampai asar, coba aja, coba sedikit sampai asar. Insya Allah kuat. Yang sudah sampai asar, nanggung lah. Asar sampai maghrib sebentar. Nah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang bisa berpuasa, tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi betul niat puasa karena Allah dan Rasulullah. Insya Allah. Mungkin itu semoga terjawab.